Salam hebat, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda. Di kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi suatu teknik yang baru tentang Neuro Linguistic Programming yang diberi nama Swiss Pattern. Kegunaan dari Swiss Pattern tadi adalah untuk memutuskan sebuah kebiasaan yang buruk. Misalnya menggigit kuku, atau mungkin Anda tergila-gila makan coklat, atau misalnya Anda sering meletakkan kunci mobil atau kunci motor di sembarangan tempat, kemudian akhirnya Anda kerepotan saat mencarinya. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika kita telah terbiasa dengan sebuah kebiasaan yang lama, saya beri nama adalah kebiasaan yang lama, secara otomatis saraf-saraf kita bekerja seperti ini. Secara otomatis dia bekerja seperti ini. Kemudian ketika Anda dan saya membuat satu kebiasaan yang baru dengan Swiss Pattern ini, Anda akhirnya punya sebuah pilihan baru untuk bertindak. Yang dulunya Anda hanya punya satu pilihan seperti ini, sekarang ketika dibuat, yang tadi Anda punya pilihan seperti ini, sekarang ketika Anda ingin bertindak, Anda punya pilihan yang baru. Jadi Anda punya alternatif yang kedua untuk bertindak. Alternatif ini diinstal atau dimasukkan dalam diri Anda dengan cara Swiss Pattern. Dan ingat, alternatif yang baru ini akan menjadi kuat dan lebih kuat dan lebih kuat kalau alternatif ini tetap dan terus Anda ambil ketika Anda ingin bertindak. Tetapi sekali lagi pilihan ada di tangan Anda. Kalau Anda pun ingin untuk melakukan atau kembali menggunakan satu kebiasaan yang lama, pola ini akan diperkuat lagi. Sekarang siapkanlah diri Anda, karena sebentar Anda dan saya akan bersama-sama untuk melakukan satu teknik yang namanya Swiss Pattern. Saat ini saya akan mempraktekkan tentang satu teknik NLP yang disebut dengan Swiss Pattern. Oke, selamat ketemu lagi Bu Foni. Terima kasih karena mengizinkan saya untuk membantu Anda. Saat ini kita akan melakukan satu teknik NLP yang disebut Swiss Pattern. Oke, Ibu Foni, kira-kira ada satu kebiasaan mungkin yang ingin Anda rubah? Ada? Ya, bisa ceritakan kepada saya? Pelupa. Jadi Anda ingin tentunya lebih ingat gitu ya. Oke, pelupa lebih spesifik lagi mungkin misalnya Anda lupa menaruh remote atau lupa apapun gitu ya. Ada yang seperti itu yang Anda ingin ganti misalnya? Misalnya saya bikin laporan, saya lepas, kemudian saya pergi. Begitu balik lagi, saya lepasnya di mana. Oke, baiklah. Berarti Ibu Foni ingin agar nantinya lebih ingat dalam meletakkan benda-benda khususnya laporan ya, seperti itu ya. Oke, Bu Foni, dalam proses ini sebentar ada dua hal. Yang pertama adalah yang akan saya sebut dengan undesired picture, yaitu gambar atau bayangan pemicu kejadian yang Anda tidak inginkan. Misalnya Anda meletakkan laporan atau report di sembarangan tempat. Kemudian yang berikutnya adalah desired picture. Undesired ini akan kita ganti dengan desired atau bayangan yang Anda inginkan. Oke, bayangan apa yang Anda inginkan, Foni? Yang meletakkan benda di tempatnya. Oke, bagus sekali. Sebentar Ibu Foni, kalau saya bilang Ibu untuk membayangkan undesired picture, apa yang muncul dalam pikiran atau bayangan Ibu, dalam pikiran Ibu kira-kira? Saya lupa meletakkan benda di mana. Oke, bayangan pemicunya apa? Bisa Ibu lagi pegang kertas atau apa? Ibu lagi pegang buku gitu ya, bayangan pemicu buku ya. Oke, good, bagus sekali. Oke, kemudian kalau Ibu saya bilang untuk munculkan desired picture atau gambar yang Anda inginkan agar Anda miliki, kira-kira gambar apa itu? Meja ya, jadi Anda meletakkannya di atas meja ya. Jadi Anda bisa lihat apa? Mejanya atau Anda sementara meletakkan di atas meja? Oke, sekarang Anda close atau Anda buat gambarnya diam, bisa ya? Oke ya, jadi kalau saya ngomong Ibu sebentar, tolong ingat undesired picture, apa yang Anda ingat? Buku ya. Kemudian kalau saya ngomong Anda tolong ingat yang desired picture, apa yang Anda ingat? Meletakkan buku di meja ya. Oke, jadi kembali dalam proses ini sebentar, saya akan berikan namanya hand demo. Oke, jadi Ibu dalam pikiran Ibu saja, Ibu tolong perhatikan saya, dalam pikiran Ibu akan seperti ini. Kalau saya bilang tolong bayangkan undesired picture, tampilkan dalam pikiran Anda lihat secara jelas gambar bukunya. Kemudian kalau saya bilang Ibu tolong letakkan di kiri bawah
desired picture. Dari undesired picture, tolong tekan desired picture-nya di kiri bawah. Kemudian ketika saya bilang switch, yang undesired ini Anda kecilkan, Anda hilangkan. Kemudian yang desired picture ini, yang bayangan pemicu yang Anda inginkan, yang meja tadi, meletakkan di atas meja bukunya, Anda pelan-pelan besarkan, kemudian menjadi besar, dan ini menjadi hilang. Ya, bisa mengerti saya? Oke. Kemudian ketika saya katakan clear the screen, Anda hilangkan semua bayangan yang ada. Kemudian ketika saya bilang Anda munculkan kembali undesired picture, Anda lakukan lagi, letakkan desired picture di kiri bawah, switch, kemudian saya akan ngomong clear the screen. Ya, bisa paham? Oke, bagus sekali. Ibu nanti tolong letakkan jadi atas paha Anda, tutup mata Anda, tarik nafasnya. Terima kasih. Oke, sekarang munculkan kembali undesired picture, bayangan yang tidak Anda inginkan. Letakkan bayangan yang Anda inginkan di kiri bawah. Switch. Bersihkan layarnya. Bawa kembali bayangan yang tidak Anda inginkan. Taruh bayangan yang Anda inginkan di kiri bawah. Switch. Bagus sekali. Bersihkan layarnya. Bawa kembali bayangan yang tidak Anda inginkan. Letakkan bayangan yang Anda inginkan di kiri bawah. Switch. Bersihkan layarnya. Bawa kembali bayangan yang tidak Anda inginkan. Letakkan bayangan yang Anda inginkan di kiri bawah. Switch. Bagus sekali. Perlahan-lahan tarik nafas Anda, hembuskan. Perlahan-lahan buka mata Anda. Oke, sekarang Bu Foni, dalam pikiran Anda apa yang Anda lihat saat ini? Oke, good. Oke, baiklah, ketika Anda di akhir sesi Anda bertanya kepada klien Anda apa yang dia lihat, kemudian kalau dia bisa melihat dalam pikiran dia adalah desired picture atau gambar pemicu yang dia inginkan, berarti proses menginstall atau proses memasukkan cara berpikir atau sudut pandang atau kebiasaan yang baru telah berhasil. Demikian dari saya, Om Ki Hoyanto, dan kiranya teknik ini bisa membuat Anda lebih optimal dan lebih maksimal dalam kehidupan ini. Saya tunggu Anda di puncak kesuksesan. Salam hebat.